Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Program ini bertujuan membantu Anda memahami materi yang terdapat di dalam buku materi pokok, mata kuliah keterampilan tari dan musik anak usia dini. Saudara, topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai perencanaan penciptaan karya tari untuk anak usia dini. Agar Anda lebih mudah memahami materi ini, diharapkan Anda sudah terlebih dahulu membaca buku materi pokok Anda. Nah, saudara, selamat mengikuti. Saudara, sebuah karya seni selalu berangkat dari sebuah konsep. Tidak terkecuali karya tari. Dari konsep tersebut itulah, seniman tari menuangkan, mengembangkan, dan mewujudkan gagasannya melalui gerak tubuh. Konsep tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah rancangan atau perencanaan yang secara terus-menerus dimatangkan menjadi sebuah koreografi. Perencanaan tari merupakan suatu aktivitas berpikir dalam merencanakan sebuah karya tari atau gerak berirama. Dan hasil dari berpikir ini adalah sebuah gagasan tarian. Gagasan ini berkaitan dengan tema, bentuk, dan gaya tarian yang akan dibuat. Secara umum, ada 7 komponen yang perlu dilengkapi dalam perencanaan sebuah koreografi. Ketujuh komponen tersebut adalah 1. Pengembangan latar belakang penciptaan tari. 2. Pengembangan manfaat karya tari. 3. Pengembangan acuan teori dalam perencanaan penciptaan karya tari. 4. Pengembangan metode garapan dalam perencanaan penciptaan karya tari. 5. Pengembangan orientasi garapan dalam perencanaan penciptaan karya tari. 6. Pengembangan komposisi dalam perencanaan penciptaan karya tari. Dan 7. Pengembangan daftar pustaka dalam perencanaan penciptaan karya tari. Saudara, sebuah perencanaan yang dipersiapkan secara matang tentunya akan menghasilkan sebuah karya tari yang utuh, baik dari segi gagasan, ragam gerak, ekspresi, dan juga keindahannya. Dengan perencanaan ini berarti Anda membuat dokumentasi yang lengkap untuk karya tari Anda. Perencanaan ini juga bisa Anda manfaatkan sebagai portofolio dalam melengkapi dokumen administrasi kerja Anda. Sebelum Anda menguraikan latar belakang penciptaan karya tari Anda harus terlebih dahulu menentukan judul atau tema tariannya. Menentukan judul atau tema tarian untuk anak usia dini tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pengalaman dunia anak. Misalnya saja, temanya diangkat dari orang atau objek yang terdekat dengan dunia mereka, seperti binatang peliharaan, berlibur, berkebun, pesta ulang tahun, dan kejadian sehari-hari lainnya. Atau temanya diangkat dari tokoh cerita yang berasal dari cerita anak, baik yang berasal dari mancanegara atau daerah asal anak sendiri. Nah saudara, mari kita cermati bagaimana seorang pendidik anak usia dini membuat sebuah perencanaan untuk karya tarinya. Ia telah memiliki sebuah tema yang berjudul Jaranan yang diangkat dari permainan tradisional dan lagu rakyat Jawa. Ia akan membuat rancangan desain tariannya. Pada bagian latar belakang, ia harus menguraikan tentang alasan yang membuatnya ingin menciptakan tarian untuk murid-muridnya. Hal pertama yang akan saya lakukan dalam pembelajaran adalah melihat kurikulum, kemudian saya akan menentukan tema. Tema yang saya akan ajarkan adalah tema binatang, khususnya binatang yang berkaki 4. Salah satu contohnya adalah kuda, karena kuda sangat dekat dengan kehidupan anak-anak di desa maupun di kota. Selain itu, kuda juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Tema ini diperuntukkan untuk kelompok bermain,
yaitu usia 3-4 tahun. Sesuai dengan tema ini, saya akan memilih salah satu permainan tradisional dari Jawa, yaitu jaranan. Jaranan artinya bermain kuda-kudaan. Dulu di Jawa, permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki dengan menggunakan pelepah pisang atau tongkat kayu yang diberi surai dan ekor yang terbuat dari dedaunan. Walaupun terbuat dari bahan sederhana, anak-anak sangat senang memainkannya. Dengan bermain jaranan, anak dapat mengenal kesenian daerah sambil bermain dan menari. Melalui permainan jaranan ini, guru dapat menanamkan nilai-nilai dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Permainan jaranan ini dapat mengembangkan imajinasi anak, bagaimana binatang bergerak, dan menumbuhkan sikap menyayangi binatang sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Saudara, pada komponen rancangan atau perencanaan berikutnya, Anda harus memaparkan apa manfaat dari tarian yang Anda ciptakan bagi murid-murid Anda. Banyak manfaat yang dapat dipetik oleh anak-anak dari tarian jaranan ini. Di antaranya adalah: pertama, anak dapat belajar mengembangkan rasa simpati, empati, tolong-menolong, kebersamaan di antara teman-temannya ketika mereka berlatih bersama. Kedua, anak belajar dan melatih menyampaikan pesan-pesannya melalui bahasa gerak atau nonverbal. Tiga, anak belajar dan berlatih mengenal kuda sebagai salah satu penghuni alam semesta. Keempat, anak belajar dan berlatih mengenal pola gerakan dan pola desain lantai tari jaranan. Anak belajar dan berlatih melakukan rangkaian gerakan yang beragam pada tarian jaranan. Kelima, anak belajar dan berlatih mengikuti dan menyelaraskan beat dan irama musik pengiring atau melodi ataupun ritmis dengan gerakannya dalam tarian jaranan. Keenam, pada tarian ini anak akan mengenal kuantitas dan bentuk seperti hitungan 1-4 secara berurutan, tinggi dan rendah, ruang atau gerakan melebar dan menyempit, gerakan cepat dan lambat. Untuk aktivitas menghitung dalam tarian jaranan ini, anak akan belajar dan berlatih menghitung langkah-langkah, lompatan-lompatan, atau menghitung dalam diam atau tidak bergerak. Saudara, setelah ia menguraikan manfaat tarian jaranan hasil ciptaannya, maka selanjutnya ia akan mengajak kita untuk mendengarkan penjelasannya tentang bagaimana ia menguraikan atau mengembangkan acuan teoritiknya. Nah, seperti yang tertulis dalam modul Anda, acuan teoritik berisi tentang penjelasan mengenai hasil data survei yang dilakukan oleh koreografer untuk mendukung bentuk tariannya. Saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang tingkat kemampuan gerak, kemampuan mengkoordinasikan gerakan antara kaki, tubuh, tangan, dan kepala yang dapat dilakukan oleh anak-anak usia dini. Juga tentang pemahaman anak terhadap
tenaga, ruang, dan tempo lagu yang tentunya berkaitan dengan kecepatan gerak tariannya. Selain itu, saya mengumpulkan data tentang perangai dan macam gerakan kuda, organ kuda yang dapat ditampilkan sebagai simbol pada properti atau dalam gerakan tarian, cara dan irama gerak orang menunggang kuda. Saudara, sekarang mari kita ikuti bagaimana mengembangkan metode garapan yang merupakan bagian dari perencanaan yang berisi penjelasan tujuan koreografer menciptakan tariannya beserta langkah-langkahnya. Tujuan saya menciptakan tarian jaranan adalah agar anak-anak dapat mengenal berbagai macam tarian tradisional dari berbagai daerah. Salah satunya adalah dari daerah Jawa. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan menemukan dan memperdalam gagasan saya tentang objek tarian saya melalui eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan perwujudan gagasan atau mengkomposisi. Dalam eksplorasi, saya akan menjelaskan tentang gerakan kuda dan penunggangnya. Saya akan berangkat dari lagu jaranan yang sudah terkenal, serta mengamati bagaimana gerakan kuda berjalan, diam, berlari, dan makan. Selain itu, juga mengamati bagaimana gerak-gerik penunggang kuda dan bagaimana menghentikan jalannya kuda. Selain itu, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengimprovisasi beberapa gerakan dari penunggang kuda yang berlenggak-lenggok lincah mengikuti irama gerakan kudanya. Semua gerakan tersebut saya sempurnakan berulang kali sehingga menemukan gerakan pilihan yang akan digunakan sebagai gerakan pada tarian saya nanti. Saudara, pada bagian orientasi garapan, seorang koreografer harus menjelaskan batasan-batasan dari tarian yang diciptakannya. Ini dimaksudkan agar ruang lingkup tarian tidak melebar sehingga menjadi tidak fokus. Dalam orientasi garapan, saya akan menjelaskan durasi waktu tarian, urutan gerakan tarian, jumlah penari, area yang diperlukan, juga properti yang digunakan. Durasi tarian saya adalah 5 menit. Level gerakan akan banyak saya gunakan level atas dan bawah. Hal ini dengan pertimbangan kemampuan anak usia dini. Durasi yang terlalu lama akan melelahkan sehingga anak akan menari dengan terpaksa, serta ekspresi anak tidak maksimal, seperti menari dengan wajah kecut. Gerakannya dimainkan secara sembarangan dan tertekan. Saudara, kini kita sampai pada bagian besar dalam perencanaan penciptaan karya tari, yaitu merancang komposisi tari. Pada bagian ini dibentangkan rencana bangunan tarian dengan menggunakan unsur-unsur komposisi. Saudara, komposisi tari merupakan komponen yang akan memberikan gambaran yang utuh dari bentuk tari. Unsur komposisi yang kita kenal adalah gerak, desain lantai, desain atas, desain musik, desain dramatik, tema, tata rias, tata busana, tata pentas, tata lampu, dan tata suara. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan cara menyusun gerakan-gerakan anak yang natural menjadi sebuah bangunan tarian yang utuh, seperti gerakan berayun, orang menunggang kuda, ke depan, dan ke belakang. Gerakan tersebut bertumbuh pada kaki secara bergantian. Desain lantainya 2 macam, yakni
desain lantai garis, dan desain lantai lingkaran. Sementara desain atas, saya akan banyak menggunakan desain dalam dan desain datar di mana anak banyak menghadap ke arah penonton. Properti yang akan saya gunakan adalah kuda-kudaan yang banyak dijual di pasaran, seperti kuda lumping untuk anak usia dini yang terbuat dari anyaman yang kepala dan ekornya diberi surai dari raffia. Saudara, bagian akhir yang harus Anda buat adalah daftar pustaka. Seperti kita ketahui, daftar pustaka berisi daftar buku atau sumber yang digunakan pendidik dalam proses menulis konsep tarian atau dalam perencanaan penciptaan tarian. Nah saudara, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.